Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini adalah hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan, dan kita melanjutkan pelajaran dan kajian tafsir, tentunya masih membaca kitab tafsir karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang beliau beri judul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kita masih di surah Al-Baqarah. Di hari ini kita melanjutkan ayat 40 ya. Ke 42. Baik, Masya Allah. Kita akan lanjutkan ayat 42 dan 43. Juga kita akan ambil di ayat 44 karena tafsir dari 42, 43 itu pendek, maka kita lanjutkan dengan ayat 44 insyaallah, jadi 3 ayat. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, thumma qala wala talbisu ay takhlutu al-haqqa bil batili wa taktumu al-haqqa fanahahum an syai'in an khaltil haqqi syai'in an khalti al-haqqi bil batili wa kitmani bayanil haqqi lianna al-maqsuda min ahli al-kitabi wal ilmi tamyizul haqqa min al-batili wa itharil haqqi liyahtadiya bidzalika al-muhtaduna wa yarji'u ad-daluna wa taqumu al-hujjatu 'alal mu'anidina li'anna Allah fassala ayatihi wa awdaha bayyinatihi liyumayyizal haqqa 'anil batili wa litastabina sabilul muhtadina min sabilil mujrimina. Faman amila bihadza min ahli ilmi fahuwa min khulafa'ir rusuli wa hudatil umam. Wa man labbasal haqqi bil batili falam yumayyiz hadza min hadza ma'a ilmihi bidzalika wa katamal haqqal ladzi ya'lamuhu wa umira bi izharihi fahuwa min du'ati jahannami lianna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim fakhtaru li anfusikum ihdal halataini. Masya Allah. Ini di ayat 42. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian melakukan talbis, menyamarkan al-haq bil batil, kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan al-haq. Maksudnya wa taktumu ini ataf ke talbisu. Berarti dan jangan kalian menyembunyikan al-haq. Berarti dua yang mereka lakukan. Pertama, menyamarkan al-haq dengan al-batil. Paham kan? Yang kedua, wala taktumul haqqa, dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Ini ayat 42. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wala talbisu ay takhlutu. Jangan kalian samarkan, yaitu jangan kalian campurkan. Anda paham ini? Jangan kalian campurkan antara al-haq dengan apa? Al-batil. Karena al-haq itu jelas, al-batil itu apa? Jelas, tidak boleh dicampurkan. Tidak boleh dicampurkan. Jadi di sini terdapat larangan, ya,
untuk berbuat kebatilan kalau itu akan menyamarkan apa? Al-haq. Kalau ini. Jadi perbuatan kebatilan itu tidak boleh kalau akan menjadi sebab menyamarkan apa? Al-haq. Apalagi berbuat kebatilan yang murni. Tentunya tidak boleh. Ya kan? Kan disebutkan ayat ini juga termasuk dalil akan dilarangnya melakukan bid'ah. Mengada-adakan perkara baru. Kenapa? Karena dengan adanya bid'ah akan samar sunnah. Dengan adanya bid'ah maka akan samar apa? Sunnah. Maka perbuatan bid'ah itu dilarang. Karena menyamarkan apa? Sunnah. Akan tercampur. Orang tidak akan tahu ini sunnah atau bid'ah. Iya. Akan campur, akan samar. Al-haqqa bil batil wa taktumul haq fanahahum an syai'aini. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari dua perkara. Dua. Yang pertama talbis al-haq bil batil, yang kedua taktumul haq. Allah melarang mereka dari dua perkara. An khaltil haqqi bil batil, satu, yaitu dari mencampur al-haq dengan al-batil. Yang kedua wakitmanil haq, dan menyembunyikan al-haq. Li'annal maqsuda min ahlil kutubi wal ilmi, karena yang diinginkan dari ahlil kitab dan ilm yaitu adalah tamyizul haq minal batil. Ini yang dimaksud dengan kita punya ilmu itu supaya kita tahu dan bedakan antara yang benar dan yang batil, bukan malah menyamarkan. Itu dilarang dalam Al-Quran. Wa idharul haq, dan menampakkan al-haq, bukan menyembunyikan. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu untuk disampaikan, dinampakkan, bukan untuk disembunyikan. Bukan untuk disembunyikan. Ini tahdir, peringatan yang sangat kuat kepada orang-orang yang tahu al-haq tapi apa? Menyembunyikannya. Iya. Tahu al-haq tapi menyembunyikannya. Ini larangan dan itu hukumnya haram. Iya, itu hukumnya haram. Kemudian kata beliau rahimahullah, liyahtadiya bidzalikal muhtadun, yaitu agar supaya orang-orang yang mencari petunjuk berpetunjuk dengannya. Wa yarji'ud dhalun, dan rujuk orang-orang yang sesat. Wa taqumul hujjah 'alal mu'anidin, yaitu tujuan daripada kita menyampaikan al-haq supaya tegak hujjah bagi orang-orang yang menentang. Li'anna Allah fassala ayati, karena Allah Subhanahu wa taala telah merinci ayat-ayatnya. Ya kan? Itu kalau kita rinci dan kita menyampaikan yang benar itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, itu sesuai dengan keinginan Allah. Karena Allah merinci ayat-ayatnya. Wa awdaha bayyinatihi, dan Allah menjelaskan penjelasan-penjelasannya. Liyumayyizal haqqa minal batil. Ya, supaya bisa dibedakan antara al-haq dengan dari al-batil. Walitastabina sabilal muhtadin, dan agar supaya jelas jalannya orang-orang yang berpetunjuk. Min sabilil mujrimin, daripada jalannya orang-orang mujrim yang tidak punya petunjuk. Faman amila bihada min ahlil ilm, maka siapa yang melakukan hal ini dari ahlil ilm, fahuwa min khulafa'ir rusul. Masya Allah. Orang yang tidak menyamarkan al-haq dengan al-batil. Demikian pula orang yang tidak menyembunyikan al-haq, maka mereka itulah orang-orang yang dikatakan khulafa'ur rusul. Mereka lah pengganti Rasul. Masya Allah. Iya. Ketika kita menyampaikan al-haq dan mengucapkan al-haq itu adalah hak, al-batil itu adalah batil, maka disitulah kita menjadi apa? Khalifahnya para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wahudatul umam, dan pemberi petunjuk terhadap umat. Iya, yang menuntun mereka kepada jalan yang benar. Tapi kalau sebaliknya, kata beliau, waman labbasal haqqo bil batil, dan siapa yang mentalbis, menyamarkan al-haq dengan kebatilan, falam yumayyiz hada min hada, dia tidak membedakan antara yang ini dengan yang ini, ma ilmi bidalik, padahal dia tahu hal tersebut, wa katamal haqqal ladzi ya'lamuhu, dan dia menyembunyikan al-haq yang dia tahu, wa umira bi idhari, yang dia diperintahkan untuk menampakkannya, fahuwa min du'ati jahannam, naudzubillah.
maka ini termasuk da'i-da'i ke neraka jahanam. Orang yang menyembunyikan yang hak atau menyamarkan yang hak padahal dia tahu, mereka lah duat ila jahannam. Mereka lah da'i-da'i ke neraka jahannam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang zalim. Itu orang-orang mengajak kita kepada jahannam sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Iya. Li'anna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim. Antum perhatikan, ini pentingnya ulama. Karena manusia mereka tidak bisa menjalankan perkara agama mereka tanpa ulama mereka. Ulama itu adalah lenteranya umat ini. Mereka tidak akan bisa berpetunjuk dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah tanpa ulama. Karena tidak semua orang bisa membaca langsung Al-Quran dan Sunnah dengan memahaminya. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain. Maka pilihlah untuk diri kalian salah satu dari dua keadaan tadi. Artinya maksudnya antum mau jadi hudat al-umam, khulafa'ur rusul, yaitu beramal dengan ilmu dan tidak menyembunyikan al-haq, atau menjadi orang yang labbas al-haqqa bil batil. Pilihlah untuk diri kalian salah satu dari itu. Salah satu dari dua keadaan itu. Kita lanjutkan lagi ayat 43. Summa qala Syekh rahimahullah ta'ala, summa qala wa aqimus shalah ay zahiran wa batinan wa atuz zakah mustahiqiha warka'u ma'ar raki'in ay sallu ma'al musallina fa innakum idza fa'altum dzalika ma'al imani bi rusulillahi wa ayatillahi faqad jama'atum bainal a'mali zahirati wal batinati wa bainal ikhlasi lil ma'budi wal ihsani ilal abidihi ila abidihi wa bainal ibadati al qalbiyati wal badaniyati wal amaliyati ulang wa bainal ibadati al qalbiyati wal badaniyati wal amaliyati wal amaliyati wal maliyati wal maliyati wa qawluhu warka'u ma'ar raki'in ay sallu ma'al musallina fa fihi amru bil jama'ati lis salati wa wujubiha wa fihi ar-ruku'a ruknun minal arkani anna ruku'a ruknun min arkani salati li'annahu abbarun anis salati abbaro anis salati biruku'i wa ta'biri anil ibadati wa ta'biru anil ibadati bijuz'iha yadullu ala fardiyatiha fiha. Baik, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kata beliau rahimahullah, summa qala ta'ala wa aqimus salat ay zahiran wa batinan. Dirikanlah salat itu secara zahir dan batin, Masya Allah. Wa atuz zakata mustahiqiha. Keluarkan zakat, berikan zakat, yaitu kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak menerima zakat, ya zakat harta di surah At-Taubah ayat 60. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ay sallu ma'al musallin. Maknanya yaitu solatlah bersama orang-orang yang solat. Fa innakum idza fa'altum dzalika ma'al imani birusulihi lillah. Sungguhnya kalian kalau melakukan hal itu bersama keimanan terhadap Rasul Allah dan wa ayati dan ayat-ayat Allah, faqad jama'tum bainal amali dzahir wal batinah. Maka sungguh kalian telah mengumpulkan antara amalan yang zahir dan batin. Wa bainal ikhlas lil ma'bud wal ihsan ila abidi.
dan kalian telah mengumpulkan antara keikhlasan kepada yang disembah itu Allah dan berbuat baik kepada hambanya. Wa bainal ibadatil qalbiyah wal badaniyah wal maliyah, dan kalian telah mengumpulkan antara ibadah hati, ibadah badan, dan ibadah apa? Harta. Ya kan? Aqimus shalah. Ini ibadah badan dan hati, kan begitu? Wa atuz zakah, ini ibadah apa? Harta. Karena solat itu ada ibadah hati, ada ibadah badan. Iya. Kalau kalian telah mengumpulkan itu, wa qauluhu warka'u ma'ar-raki'in, kemudian ada faedah lain, firman Allah warka'u ma'ar-raki'in ay sallu ma'al musallin. Salat telah bersama orang-orang salat, fa fihi al-amru bil jama'alis salat. Maka di ayat ini terdapat perintah untuk salat berjamaah. Ini termasuk dalil bahwa salat berjamaah itu adalah wajib. Karena Allah perintahkan warka'u ma'ar-raki'in. Rukulah bersama orang-orang ruku. Yaitu lakukan salat berjamaah bersama mereka. Kemudian juga wafihi, di dalamnya juga anna ruku'a rukunun min arkanis salat. Bahwasanya ruku itu termasuk rukun dari rukun salat. Ini disepakati. Li'annahu abbaru anis salat biruku. Karena Allah mentakbir tentang salat dengan ruku. Bayangkan. Padahal kan warka'u ma'ar-raki'in, bunda tidak dikatakan wasallu ma'al musallin, bukan. Tapi warka'u ma'ar-raki'in, itu disebutkan ruku, menunjukkan perkara itu perkara penting. Ya kan? Itu adalah merupakan rukun dari rukun salat. Wa ta'bir anil ibadah bijuz'iha, dan menyebutkan, mengungkap tentang suatu ibadah dengan bagian yang ada dalam ibadah itu, yadullu ala fardiyati fiha. Menunjukkan yang disebutkan itu adalah apa? Fard, wajib padanya. Paham kan? Ini faedah. Kemudian kita baca ayat 44. Allah Ta'ala atamuruna an-nasa bil birri. Qala Syekh rahimahullah ta'ala ay Wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab afala taqilun. Thumma Syekh rahimahullah ta'ala ay bil imani wal khair wa tansawna anfusakum ay tatrukunaha an amriha bidzalika wal hal wa antum tatluna al kitab fala taqilun. Wa summiya al aqlu aqlan li'annahu ya'qilu bihi ma yanfa'uhu minal khair wa yantaqilu bihi amma yadurruhu. Wa dzalika anna al aqla yahthu sahibihi yahuthu sahibahu ayyakuna awwalu fa'ilu lamma ya'muru bihi fa'ilin lamma ya'muru lima ya'muru biha wa awlu bihi fa'ilin lima ya'muru bihi wa awwalu tariku lamma lima yanha anhu faman amri ghairi bil khairi wa lam yaf'alhu faman amara ghairuhu bil khairi wa lam yaf'aluhu aw nahahu an syarri falam yatrukhu dalla ala adami aklihi sepertinya tidak disiapkan di ayat ketiga. Siap Ustaz. Aklihi wa jahlihi khususan idza kana aliman bidzalika qad qamat alaihil hujjatu wa hadhihi al-ayatu wa in kanat nuzilat fi sababi bani Israil nazalat fi sababi bani Israil wa hiya amatun likulli ahadin liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun wa laysa fil ayati annal insana idza lam yakum bima amru bihi annahu yatrukul amru
bil ma'rufi yatrukul amra bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari lianna dallat ala tawbihi binisbati ilal wajibina wa illa wajibaini wa illa fa minal ma'lumi an 'alal insani anna 'alal insani wajibaini amru ghairuhu wa nahyuhu amru ghairihi wa nahyuhu wa amru nafsihi wa nahyiha fataraka ahaduhuma la yakunu rukhsatu fatarku ahadihima la yakunu rukhsatan fitarkil akhiri bisa fitarkil akhir. fa innal kamala ayyakumal insanu bil wajibaini wan naksu al kamilu ayatrakahuma wa amma ayatrukahuma wa amma qiyamuhu bi ahadihima dunal akhir falaysa fi rutbatil awwali wa huwa dunal akhir wa aidan fa inna nufusa majbulatu ala adamil qiyadi liman yukhalifu qawluhu fi'luhu faqtida'uhum bil af'ali ablagu minal iqtida'ihim bil aqwali mujarradati. Alhamdulillah. Tidak ada persiapan, Dik? Ayat ketiga. Tak? Tidak ada. Tidak ada persiapan, tak? Ayat ketiga. Tapi tidak sama. Banyak alasan. Iya. Baik. Kita masuk di ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birr." Apakah kalian memerintahkan mengajak manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya, wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, sementara kalian membaca Alkitab, apakah kalian tidak memahaminya? Ini ayat peringatan terhadap orang-orang mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi dia lupakan apa? Dirinya. Dia lupakan dirinya. Semangat untuk mengajak orang, tapi dia hanya sendiri, dia lupakan dirinya. Sementara Allah berfirman di ayat yang lain, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jadi diri dulu, keluarga, baru orang lain. Itu yang harus dilakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, "Atamuruna an-nasa bil birr." Ay bil imani wal khair. Apakah kalian mengajak orang terhadap kebaikan, yaitu dengan kepada keimanan dan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian. Ay tatrukunaha an amriha bidzalika wal hal. Wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Itu kalian meninggalkannya dari memerintahkannya dengan hal tersebut, sementara keadaannya kalian membaca Alkitab. Tidakkah kalian memahaminya? Wasumiyal aklu aklan. Akal itu dinamakan akal. Kenapa? Li'annahu ya'kilu bihi ma yanfa'uhu minal khair. Masya Allah. Karena dengan sebabnya dia akan memahami apa yang bermanfaat untuknya berupa kebaikan. Itulah akal. Itu dinamakan akal. Karena dengan akal kita bisa paham ini kebaikan atau keburukan. Ini kebaikan atau
keburukan. Itulah fungsi akal. Maka siapa yang diberikan akal tapi tidak memahami ini adalah kebaikan, ini adalah keburukan, maka dia tidak dikatakan berakal. Tidak dikatakan berakal. Kalau ada orang pintar, banyak penemuannya tapi kafir, tidak dikatakan berakal. Dia adalah orang yang tidak berakal. Karena orang yang berakal itu orang yang paham kebaikan dari keburukan. Wa yan'aqilu bihi amma yadurruhu. Dan dengannya dia akan terhindar dari apa yang membahayakannya. Dengan akalnya. Iya. Wa dzalika anna al-aqla yahutsu sahibahu ayyakuna awwala fa'ilin lima ya'muru bih. Demikian itu karena akal itu akan mendorong yang memilikinya untuk menjadi pelaku pertama terhadap apa yang dia perintahkan dengannya. Wa awwalu tarikin lima yunha'an. Seharusnya tadi kalau saya ragu ya, cuman itu kan cetakannya kan awwalu fa'ilin 5 hamzanya di atas apa? Itu ya'muru. Kalau cetakan antum apa? Saya hamzanya di atas alif. Enggak? Kalau cetakan antum ya, di atas alif. Sebenarnya kalau yang pas dengan yunha itu hamzanya kan di atas waw. Supaya dibaca yu'maru. Karena hamzah itu tergantung harokat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya dhammah dia di atas waw. Kalau sebelumnya fathah dia di atas alif. Kalau sebelumnya kasro dia di atas garis. Dia di atas garis. Itu cara menulis apa? Hamzah. Jadi tergantung harokat huruf sebelumnya. Nah, sekarang ini saya ragu kenapa? Karena dia dibaca dia di atas alif. Berarti kan ya muru. Nah, sementara atofnya setelahnya wa awwalu tarikin lima yunha anhu. Dan secara terjemah juga dia adalah hendaklah menjadi pelaku pertama terhadap apa yang diperintahkan dengannya. Paham kan? Supaya atofnya setelahnya kan majhul. Dan adalah orang yang pertama meninggalkan terhadap apa yang dilarang darinya. Yunha, bukan yanhi. Faman amara ghairahu bil khair. Maka siapa yang mengajak, memerintahkan selainnya dengan kebaikan. Walam yaf'alhu. Dan dia tidak melakukannya. Au nahahu an syarr walam yatrukhu. Atau dia melarang dari keburukan tapi dia tidak meninggalkannya. Dalla ala adami aklihi wa jahlihi. Masya Allah. Itu menunjukkan dia tidak berakal. Itu menunjukkan dia adalah orang yang bodoh. Kalau ada orang mengajak orang lain kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya, maka itu menunjukkan dia belumlah berakal dan itu dia adalah menunjukkan kebodohannya. Iya. Khususan idza kana aliman bidzalik. Lebih khusus lagi kalau dia tahu hal itu. Dia ajak orang lain tapi dia tidak lakukan. Qad qamat alaihi hujjah. Telah tegak baginya petunjuk. Hujjah dari Allah. Wa hadhil ayatu wa in kanat nazalat fi sababi Bani Israil. Ayat ini walaupun turun sebabnya adalah Bani Israil. Fahiya amali kulli ahad. Liqouli ta'ala maka dia umum untuk setiap orang. Iya kan? Maksudnya jangan sampai ada mengatakan ini kan ayat tentang Bani Israil. Tidak, ini umum untuk setiap orang. Paham ya? Yang mengajak orang lain kepada petunjuk tapi dia tidak melakukannya. Karena kaidah dalam tafsir al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Itu kaidahnya. Iya, ayat itu turun tentang sahabat. Iya kan? Tapi lafaznya, faedahnya umum karena yang menjadi pelajaran bukan sebabnya tapi lafaznya. Ini yang perlu diperhatikan. Liqouli ta'ala karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Karena juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqatan 'indallah. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Ketika kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan. Ini menunjukkan umumnya. Walaysa fil ayati, dan tidak ada dalam ayat itu annal insana idza lam yakum bima umira bih.
bahwasanya seorang kalau tidak tegak dengan apa yang diperintahkan dengannya, annahu yatrukul amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Bukan berarti dia meninggalkan mengajak kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Enggak. Ayat itu tidak menunjukkan hal itu. Paham kan? Iya. Tidak menunjukkan bahwa kalau begitu, kalau kita tidak punya ilmu, kita tinggalkan saja mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Enggak. Tetap wajib. Tetap wajib kita mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Li'anna hadallat ala taubih. Karena ayat ini menunjukkan atas celaan. Ini ayat yang kita baca tadi itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ini ayat taubih. Celaan terhadap orang-orang yang mengajak kepada kebaikan tapi melupakan apa? Diri sendiri. Ini ayat celaan terhadap mereka. Ayat ini. Jadi bukan, oh kalau begitu, kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, ya, dan tidak melupakan diri sendiri, ya, tidak melupakan diri sendiri, berarti itu menunjukkan apa? Bahwa dia, iya, telah tegak. Belum tentu juga. Dilihat apa yang diajak dan apa yang dia serukan. Jadi ayat ini tidak ada dalam ayat ini bahwa seorang itu kalau dia tidak tegak melakukan apa yang diperintah, ya, bahwasanya dia meninggalkan melarang dari kemungkaran dan melarang dari dan mengajak kepada kebaikan. Artinya gini. Antum tahu hadis. Antum tahu hadis. Kemudian antum tidak amalkan. Apakah kalau saya tidak amalkan, saya tidak ajak orang? Anda paham kan? Tidak. Karena Nabi SAW bersabda, Rubba hamil fikihin, laisa bifakih. Kadang ada orang membawa fikih tapi tidak fakih. Artinya dia bawa hadis, bawa ayat, tapi dia tidak amalkan. Bukan berarti dia tidak beramal, berarti tidak sampaikan. Tidak. Tetap tidak amalkan itu kan berarti kekurangan kita. Adapun menyampaikan itu hal lain lagi. Atau bisa pahami ini? Karena ayat ini, kenapa kita pahami begitu? Karena ayat ini celaan terhadap orang yang tahu yang benar tapi tidak sampaikan. Tidak sampaikan. Walaupun agak putar di sini karena memang belum berdalil dengan yang tersirat di dalamnya. Tahu kan yang tersirat? Maksudnya yang dipahami dari ayat. Kalau ayat kan, kalau kita baca memang sudah jelas. Apakah kalian mengajak orang kepada kebaikan dan melupakan diri kalian? Sekarang sebenarnya berarti kalau kita tahu kebaikan, kalau kalian tidak amalkan, tidak perlu ajak orang. Anda paham? Itu kan pemahaman kan? Oh enggak. Enggak begitu. Walaupun antum enggak amalkan, kasih tahu orang. Kasih tahu orang. Paham kan? Tapi ini apakah ada dalam al-Fatihah? Enggak. Pemahaman kebalikan dalam ayat. Kalau dalam istilah usulnya, mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikannya. Iya. Yaitu di dalam pemahaman ayat itu ada namanya yang tersurat. Kalau yang tersurat itu artinya mafhum muwafaqah. Pemahaman yang sesuai dengan lafaz. Dan ada yang tersirat. Tersirat itu yang terkandung dalam lafaz. Tidak dilafatkan. Nah, ini dipahami di ilmu usul fikih. Juga dijelaskan dalam ilmu usul at-tafsir. Jadi jangan sampai nanti ada yang berkata, oh berarti di sini kalau kita tahu yang benar, kita tidak amalkan, tidak boleh kita sampaikan. Tidak. Paham kan? Yang dicela, dua-dua di sini dicela. Orang yang tahu yang benar, tapi dia lupa dirinya, itu dicela. Kemudian orang yang tahu yang benar, dia tidak amalkan, dan tidak mengajak orang lain juga, dicela juga. Anda paham kan? Dicela juga. Sama-sama. Jadi semuanya harus kita sampaikan. Semuanya harus kita sampaikan. Kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kemudian juga kita apa? Sampaikan. Itulah yang sempurna. Iya, yang sempurna. Tapi kalau kita sampaikan, kita sendiri tidak amalkan. Itu juga, walaupun itu bukan kesempurnaan. Tapi itu adalah kebaikan juga. Itu adalah kebaikan juga. Ini Masya Allah.
kandungan dari ayat itu. Binisbat ilal wajibain, dilihat dari dua kewajiban. Tahu kewajiban dah? Kan kewajiban pertama apa? Tahu yang benar dan kita amalkan sendiri. Kemudian kewajiban kedua, tahu yang benar dan kita sampaikan. Paham kewajiban? Jadi dari dua kewajiban itu dua-duanya wajib. Wa naqsul kamil ayatrukahuma. Masya Allah. Kekurangan yang sempurna adalah kalau ditinggalkan kedua-duanya. Paham antum? Paham? Tinggal ke kedua-duanya. Apa itu? Tahu yang benar, terus melupakan diri sendiri. Satu. Itu kekurangan. Terus kekurangan yang sempurna, tahu yang benar, lupakan diri sendiri dan tak disampaikan kepada orang lain. Antum paham? Itu adalah kekurangan yang sempurna. Kalau antum tahu yang benar, kemudian sampaikan kepada orang, kurang. Tapi kekurangan yang sempurna, antum tahu yang benar, lupa diri sendiri dan tidak sampaikan kepada siapa? Orang lain. Antum bisa pahami perkataan beliau? Itu Masya Allah. Iya. Kemudian kata beliau, wa illa faminal ma'lum ala annal insan wajibain. Karena kalau tidak, maka sudah dimaklumi bahwa wajib bagi seorang itu dua kewajiban. Pertama, amru ghairihi wa nahyi, memerintahkan selainnya dan melarangnya. Wa amru nafsihi wa nahyi, dan memerintahkan dirinya dan melarang dirinya. Kan dua kewajiban. Fa innal kamala ayyakumal insan bil wajibain. Masya Allah. Sungguh yang paling sempurna itu seorang itu tegak dengan dua kewajiban itu. Yang mana itu? Dia memerintahkan yang lain dan melarang yang lain. Terus yang mana itu? Watarku ahadihima, oh ya, ke yang di bawah ya. Fatarku ahadihima la yakunu rukhsah fitarkil akhar. Garis bawah itu penting sekali. Maka meninggalkan salah satu dari keduanya itu tidak menjadi keringanan dalam meninggalkan yang lain. Artinya yang gini. Kan gini, dua tahu kewajiban. Dua kewajiban. Kewajiban pertama apa? Kalau kita sudah tahu yang benar, maka kita ajak orang lain. Kewajiban pertama. Kewajiban kedua, kita ajak diri kita sendiri. Paham? Meninggalkan salah satu dari keduanya, itu bukan keringanan untuk meninggalkan yang lain. Apa yang gini? Kalau kita tidak mengajak orang, apakah kita tidak mengajak diri sendiri? Tidak boleh. Bukan rukhsah itu. Atau kita tidak beramal untuk diri kita sendiri. Apakah itu keringanan untuk kita tidak ajak orang lain? Artinya gini. Wah, saya berilmu tapi saya tidak amalkan. Malu saya untuk sampaikan kepada orang lain. Itu bukan keringanan. Kalau kita kurang, itu diri kita yang kurang. Tapi harus mengajak siapa? Orang lain terhadap apa yang kita tahu. Antum bisa paham ini. Jadi, ketika antum luput satu, bukan keringanan untuk meninggalkan yang satu. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang penting kalau antum sudah tahu yang benar, antum amalkan. Diri antum kan? Itu kewajiban pertama. Kewajiban kedua mengajak orang lain. Tapi ketika antum tidak amalkan, apakah gugur dari menyampaikan kepada orang lain? Tidak. Itu bukan rukhsah. Perhatikan baik-baik. Itu bukan rukhsah dalam meninggalkan yang lain. Fa innal kamala ayyakumal insan bil wajibain. Tapi sungguh kesempurnaan itu kalau seorang apa? Iya, tegak melakukan apa? Dua kewajiban. Kalau ada seorang yang mampu, Masya Allah, dia tahu yang benar, diamalkan dalam dirinya, kemudian diajak orang lain. Itu kesempurnaan. Masya Allah. Wa naqsul kamil ayatrukahuma. Masya Allah. Dan kekurangan yang sempurna kalau ada orang meninggalkan kedua-duanya. Wa amma qiyamuhu bi ahadihima dunal akhar falaisa fi rutbatil awal. Adapun kalau dia tegak dengan salah satunya tanpa yang lain, maka tentunya dia bukanlah di tingkatan yang pertama. Jadi tingkatan pertama itu orang yang tahu ilmu, dia ajak dirinya dalam ilmu itu, kemudian dia ajak orang lain. Itu yang sempurna. Kemudian yang kedua apa? Orang yang tahu ilmu, dia ajak dirinya sendiri, tidak orang lain. Yang kurang sempurna, iya kan? Atau
Orang yang tahu ilmu dia ajak orang lain tapi tidak dirinya. Paham? Itu tidak sempurna tentunya. Di bawahnya kedudukannya. Wa huwa dunal akhir, maka dia di bawahnya yang terakhir. Waidon, dan juga fa innan nufusa majmulatun ala adamil inqiyadi liman yukhalifu qawlahu fi'lahu. Masya Allah. Dan juga jiwa itu sudah difitrahkan atas apa? Tidak tunduk kepada orang yang perbuatannya menyelisihi ucapannya. Perhatikan ya, fi'luhu fa'ilnya yukhalif. Jadi bacaannya lihat, liman yukhalifu qawlahu fi'luhu. Fi'luhu itu sebagai apa? Fa'ilnya. Jadi kita terjemahkan, sungguh jiwa itu tidak mau tunduk terhadap orang yang perbuatannya menyelisih ucapannya. Paham? Itu maksud kekurangannya. Kalau ada orang mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan itu menjadi sebab apa? Orang tidak ikut apa yang dia ajarkan. Karena gimana caranya? Dia yang mengajak tapi dia tidak lakukan. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita ajak orang kepadanya, itu Masya Allah. Antum bisa pahami ini? Ya, itu bisa kita lihat di praktek. Kita bisa lihat di praktek dalam kehidupan misalnya. Iya, kita bersama Ustaz Haidir. Disuruh kerja bakti. Kalau ustadznya juga kerja, semangat kita itu. Antum bisa pahami. Nah, misalnya kita di makbar dulu, kita pindah kamar. Syekh, kalian pindah dari kamar situ ke sana. Syekhnya datang, diangkat juga kasur. Bagaimana semangatnya kita itu? Penjaganya 3 orang, tapi hanya bawa senjata, tidak angkat kasur. Bawa saja, tidak angkat kasur. Tapi syekhnya angkat. Gimana antum itu? Begitu. Jadi kalau ada orang suruh, kemudian dia juga lakukan itu yang dia suruh, itu nafsu itu, jiwa kita itu memang semangat untuk melakukannya. Tapi kalau ada orang suruh, tapi kita tidak lakukan. Ini yang kadang, ya kan? Antum bisa pahami itu. Ya kan? Itu kan jiwa itu begitu. Jiwa itu seperti itu. Tidak tunduk terhadap orang yang menyuruh, tapi tidak melakukan. Perbuatannya menyelisih apa? Ucapannya. Biasanya orang enggak. Makanya antum jangan rendahkan kalau sesuatu itu kita lakukan sama. Misalnya suatu saat antum jadi ustadz, enggak apa-apa. Kerjasama dengan orang yang antum ajak kepadanya kerjasama, itu hal yang membuat orang itu lebih senang. Lebih senang. Iya. Itu Masya Allah. Iya. Ini kunci ini juga. Tadi kan yang pertama ini fa innan nufusa majbula ala adamil inqiyad liman yukhalifu qawlahu fi'luhu. Ini penting sekali ucapan Syekh di sini. Karena jiwa itu sudah majbulah, difitrahkan, diciptakan untuk tidak tunduk terhadap orang yang perbuatannya itu menyelisih apa? Ucapannya. Perbuatannya menyelisih ucapannya. Iya. Faktida'uhum bil af'al ablaq minaktida'ihim bil aqwal al mujarradah. Antum perhatikan ini. Ini menunjukkan pentingnya itu dakwah fi'iliyah. Berdakwah dengan perbuatan. Tidak usah perlu kita ucapkan. Kita lakukan saja. Antum di keluarga tidak bisa ngomong. Lakukan saja. Itu penting sekali. Karena kenapa kata boleh lihat? Mereka mencontohi perbuatan. Itu lebih daripada mereka mencontohi apa? Ucapan yang kosong dari perbuatan. Ada paham? Kita bilang kita harus begini. Tapi orang lihat kita tidak lakukan. Itu tidak cocok. Tapi kalau kita ucapkan kemudian orang lihat kita lakukan. Itu lebih itu. Paham kan? Itu lebih pengaruhnya daripada hanya ucapan kosong. Ini Masya Allah. Iya. Di ayat ini banyak sekali perkataan beliau yang terpotong itu. Yang semuanya adalah merupakan kaidah. Dan faedah besar untuk kita. Yang sebenarnya butuh kita jelaskan lebih dalam lagi. Tapi Alhamdulillah kita cukupkan. Dengan 3 ayat tadi. Insya Allah besok baru kita lanjutkan di ayat berikutnya. Alhamdulillah.
Kita cukupkan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.